Loading. Ya, udah bisa dimulai ya berarti? Oke, kita udah tersambung. Oke, siap. Sip. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih untuk para pembicara yang hadir pada diskusi kita malam hari ini. Diskusi yang sangat menarik dan tentunya sebenarnya ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan masyarakat di Indonesia, terutama teman-teman kita yang juga ingin bersuara lebih keras terkait dengan permasalahan yang ada di Indonesia. Gitu. Dan sebelum nanti kita masuk terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini, sebagai latar belakang, saya Fajar Adi Nugroho, Ketua BEM UI 2020, ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan apa sih sebenarnya topik yang kita akan bahas pada malam hari ini. Nah, seiring dengan protes melawan tindakan rasisme di Amerika Serikat yang bertajuk Black Lives Matter, permasalahan rasisme di negeri ini, di Indonesia, itu juga menjadi hal yang penting untuk disorot, terutama yang dilakukan terhadap masyarakat Papua. Dan bentuk-bentuk rasisme yang ada itu berupa penindasan oleh aparat, penangkapan sebagai tahanan politik, hingga pemblokiran internet di Papua pada Agustus dan September 2019. Sehingga isu ini menjadi penting untuk kita angkat lebih lanjut dengan tagar Papuan Lives Matter. Dan banyak tindakan rasisme yang dilakukan kepada masyarakat Papua itu akhirnya tidak diadili dan dibiarkan begitu saja. Pun pada hari ini kita mendapat kabar dan dari bagaimana kawan kita, rekan kita, Ketua BEM Universitas Cendrawasih yang juga dituntut 10 tahun atas tindakannya yang padahal beliau memiliki hak untuk melakukan kebebasan berekspresi dan berpendapat atas apa yang ingin diutarakannya, seperti itu. Dan pada malam hari ini kita akan membahas lebih lanjut terhadap rasisme hukum di Papua bersama dengan para pembicara yang sudah hadir pada malam hari ini, dan pembicaranya akan hadir yang akan memaparkan terkait dengan topik bahasan kita akan ada 3, yaitu ada Kak Sayang Mandabayan, ada Bung Gustaf Kawer, dan juga ada Mbak Veronica Koman. Nah, nantinya para pembicara akan menyampaikan pemaparannya selama 15 menit kurang lebih, sampai akhirnya nanti akan diakhiri dengan sesi tanya-jawab dengan pertanyaan yang akan dipilih oleh moderator. Nanti selama proses diskusi, teman-teman bisa langsung saja drop pertanyaannya di kolom komentar di YouTube. Nanti akan ada tim yang akan mengolah pertanyaan tersebut untuk ditanyakan kepada para pembicara oleh moderator. Seperti itu. Dan langsung saja, mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran pada diskusi kita malam hari ini. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Kak Sayang Mandabayan. Beliau merupakan mantan tahanan politik yang baru dibebaskan pada 3 Juni 2020. Ia dikenakan pasal makar karena berpartisipasi dalam aksi anti rasisme Agustus tahun lalu di Papua. Dan kakak Sayang satu dari 3 perempuan Papua yang dikenakan pasal makar sejak tahun 2000. Dan nanti dalam pemaparannya akan disampaikan terkait dengan akar konflik, kronologi, dan bagaimana nasib orang Papua yang sejauh ini tidak merasakan keadilan di Indonesia. Silakan kepada Kak Sayang Mandabayan, dipersilakan untuk memaparkan materinya dan juga bisa langsung saja bercerita. Ya, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk ini yang kemudian sudah memfasilitasi acara kita malam hari ini. Yang pertama terkait dengan sejarah asal konflik di tanah Papua. Itu tidak semata-mata rasisme, tapi dasar persoalan pertama adalah sejarah itu sendiri. Yang terjadi adalah bukan integrasi, tapi aneksasi Papua ke dalam NKRI. Bahwa PPRA cacat hukum. Kita lihat pelanggaran-pelanggaran sebelum PPRA. Ada kontrak karya PT Freeport tahun 1967, 2 tahun sebelum PPRA. PPRA juga adalah peristiwa hukum yang cacat hukum, karena kemudian tidak melangsungkan proses pemilihan itu, pendapat rakyat itu dengan 1 orang 1 suara. Tapi perwakilan dari kurang lebih 800.000 jiwa orang Papua per hari itu hanya diwakili oleh 1.025 orang.
Ini sudah yang tadi saya bilang bahwa cacat hukum, satu orang satu suara, tapi justru diwakili pada hari itu. Jadi bukan semata-mata rasisme ini yang kemudian menjadi akar persoalan di tanah Papua, tapi yang paling mendasar yang terjadi di tanah Papua hari ini adalah kesalahan sejarah tadi. Jadi selama sejarahnya tidak dikembalikan, diperbaiki, maka masalah akan terus ada di tanah Papua. Rasisme dan yang lain-lain itu tentunya akan ada. Persoalan pertama adalah tadi, pelurusan sejarah politik tanah Papua itu yang harus diselesaikan lebih dulu. Karena mulai dari situ akar persoalannya. Kita berangkat kemana-mana saja, kita akan kembali ke persoalan tadi. Sejarahnya harus diluruskan. Kalau belum diluruskan, nanti persoalan lain akan bangkit. Bukan hanya rasisme, diskriminasi dan lain-lain itu akan tetap mengikuti. Kenapa? Karena ada persoalan dasar yang belum diselesaikan. Nah, itu terkait dengan soal rasisme. Yang kedua, saya ambil contoh kasus penangkapan saya kemarin. Kronologis penangkapan dalam salah satu sesi keterangan saksi, salah satu saksi itu petugas bandara yang kemudian pengadaan saya waktu saya tiba di bandara. Keterangan saksi menyampaikan bahwa sebelum saya tiba di bandara, itu saksi sudah dipanggil dan diarahkan di Polsek Bandara. Jadi di kantor polisi di Polsek Bandara, saksi sudah diarahkan. Nanti saksi juga dalam keterangan saksi di Pengadilan Negeri Manokwari disampaikan bahwa saya sudah ditunjukkan fotonya ibu sayang, terus saya sudah diarahkan nanti kalau ibu sayangnya tiba, ibu sayangnya jidat, digeledah, dan seperti itu. Nah, sayang, mohon maaf memotong sebentar, mungkin bisa lebih dekat kepada mikrofonnya karena suaranya kecil dan ada noise. Ya, ada noise dari ada gangguan dari suara-suara sekitar. Gitu. Oke. Silakan dilanjut, Kak. Kronologi, salah satu saksi dalam pengadilan, saat pengadilan di Pengadilan Negeri, saat sidang dengar keterangan saksi, petugas bandara yang hari itu mengatakan pengecekan barang bawaan itu menyampaikan di dalam sidang bahwa sebelumnya dia sudah diarahkan, jadi dia tiba di ke Polsek polisi Bandara, dia dikasih tunjuk fotonya sayang, lalu sudah ada itu sepertinya masih belum jelas ya. Iya, Kak Sayang suaranya juga masih belum jelas kebetulan, masih kecil. Tapi nggak apa, mungkin kalau yang di awal tadi noise-nya mungkin bisa lebih dekat lagi aja ke mikrofonnya. Boleh ya, Bang Fajar? Masih kecil, Kak. Mungkin nggak usah pakai earphone kali ya, tapi tadi banyak gangguannya sih kalau nggak pakai earphone. Coba lagi aja, Kak. Saya coba ya, Bang Fajar. Oke, siap, Kak. Boleh lebih jelas? Masih kecil sih, tapi kayaknya nggak apa-apa sih. Jelas kok, tapi suaranya. Yang penting mungkin lebih didekatkan aja ke mulut untuk ininya. Oke. Siap. Terkait dengan kronologi, di sidang dengar keterangan saksi, salah satu saksi petugas bandara yang kemudian hari itu tanggal 3 September lakukan pengecekan barang bawaannya sayang, itu sudah sampaikan di dalam sidang dengar keterangan saksi bahwa yang bersangkutan sebelumnya sudah diarahkan ke kantor polisi di Polsek Bandara, kemudian dikasih tunjuk fotonya sayang, sudah dikasih tahu nanti besok kalau sayang tiba barangnya diperiksa, yang kayak gitu. Nah, pengacara juga waktu di persidangan oleh hakim anggota ditanya ke saudara saksi, apakah saudara saksi tahu atau dikasih tahu, karena keterangan BAP itu saksi menyebutkan jumlah barang bawaan, bendera yang dibawa berapa banyak, kertasnya ada berapa banyak, itu di dalam BAP. Padahal faktanya saksi itu hanya buka kopernya sayang saja, tidak hitung, tidak segala macam. Tapi keterangan BAP-nya itu sampai jumlah detail, jumlah barang, bajunya, kertasnya. Waktu ditanya sama pengacara, kuasa hukumnya sayang di pengadilan dengar keterangan saksi,
saudara saksi, sebenarnya saudara saksi tahu atau dikasih tahu? Saksinya menjawab, saya dikasih tahu. Gitu. Jadi itu kronologisnya sudah ada persiapan sebelumnya, itu yang saya melihat dari pihak kepolisian. Karena saksi sampaikan bahwa misalnya waktu saya dihadang, kemudian mau lakukan pemeriksaan, saksi sampaikan ke saya, permisi Bu, kita mau pengecekan barang bawaan penumpang karena ada life jacket yang hilang di pesawat. Sama hakim anggota ditanya, Pak, itu kursi nomor berapa yang life jacketnya hilang? Saksi sampaikan, tidak tahu Pak, saya cuma dikasih tahu di lapangan kalau life jacket ada yang hilang. Begitu. Jadi ya tinggal kita menerjemahkan saja. Sepertinya itu memang sudah sebelumnya sudah persiapan, dan memang menurut keterangan saksi saya sudah target untuk tangkap di bandara. Nah, kemudian bagaimana sebagai korban rasisme merasa menjadi korban berulang pada hukuman ini? Saya hari itu seperti yang saya sampaikan di persidangan bahwa barang bawaan yang saya bawa adalah bentuk dari aksi protes terhadap peristiwa rasisme yang terjadi di asrama mahasiswa di Surabaya, asrama Kamasan. Kenapa? Ya itu tadi, menurut pendapat saya pribadi bahwa puluhan tahun Indonesia merdeka dan Papua ada di dalam bingkai NKRI, tapi Indonesia gagal mengindonesiakan orang Papua. Itu terbukti bahwa sampai dengan hari ini masih ada, kita masih tetap orang Papua pada umumnya masih tetap ngotot ini dan itu. Sangat disesali bahwa peristiwa rasisme itu dilakukan oleh aparat negara, dalam hal ini TNI. Dan kemudian kenapa seperti di dalam persidangan saya sampaikan juga bahwa kenapa aksinya kok 19 berlarut-larut sampai dengan tanggal 3 September kok masih tetap ada. Ya peristiwa hari itu terjadi per tanggal 16, tapi tidak ada tindakan pemerintah yang nyata, misalnya ucapan terima kasih, ucapan permohonan maaf dan lain sebagainya. Menurut saya itu terlalu telat. Orang sudah terlanjur terluka dulu, baru kemudian ada ucapan maaf dari belakang. Saya kasih contoh ya, ini beberapa hari yang lalu, kemudian saya masih di lapas, setelah itu saya update informasi, saya kagum dengan pihak kepolisian di Amerika pasca kasusnya George Floyd, bagaimana media itu langsung meliput wajah-wajah pelaku. Itu saya lihat di salah satu TV nasional, wajah-wajah pelaku, nama lengkapnya, semua diposting, diketahui oleh orang umum, ini loh pelakunya, begitu. Dan salah satu media juga meliput proses minta maaf yang dilakukan oleh pihak kepolisian di depan masa aksi. Saya sangat mengapresiasi itu. Menurut pendapat saya, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus belajar dari yang terjadi di Amerika hari ini. Bahwa kita harus bisa memisahkan antara yang melakukan rusuh dengan aktivis yang menyuarakan anti rasisme. Tidak bisa kemudian semua proses yang terjadi di tanah Papua itu digiring aksi protes kita karena kita dibilang rasis. Ketika kita menyuarakan anti rasis, justru kita digiring ke makar. Mau bicara tentang kesehatan, diskriminasi, pelurusan sejarah atau apapun juga itu pelanggaran keadilan di tanah Papua, pada akhirnya akan digiring ke makar. Terjadi pembunuhan karakter di Papua. Yang terjadi seperti itu. Akhirnya ya seperti itu. Beda dengan peristiwa yang terjadi di Amerika menurut saya, bahwa pihak kepolisian berani minta maaf. Sampai salah satu video saya lihat mereka sudut di depan masa aksi, bahkan ada peringatan bahwa harus dilindungi aktivis HAM-nya, harus dilindungi mereka pembela aktivis anti rasisme, itu harus dilindungi. Yang melakukan rasisme itu saja anarkis, perusuhan, penjarahan, itu saja yang harus diamankan. Tapi yang terjadi di Papua kan tidak. Yang menyuarakan anti rasisme, yang menuntut keadilan, yang menyampaikan fakta, tidak kemudian hanya dikaitkan ke peristiwa hari itu, tapi langsung label makar sudah ada di depan. Label makar sudah langsung ada di depan. Ini yang terjadi. Dan ini berlarut-larut.
sekuat apapun kita berusaha menunjukkan nasionalisme Indonesianya kita, pada akhirnya kita dianggap rasis gitu. Pada akhirnya kita tetap tidak dianggap. Salah satu misalnya di dalam BAP, saya juga waktu di Sorong, waktu beraksi pada tanggal 19 hari itu saya sampaikan, kalau Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa menghargai kami bangsa Papua sebagai manusia dan hanya mencintai kekayaan alam Papua saja, tapi orang Papuanya tidak dihargai, bahkan tingkat aparat negara TNI saja bisa mengucapkan ujaran-ujaran rasis seperti itu. Satu, kami minta biarkan kami merdeka, karena itu tadi kita tidak bisa dianggap manusia. Nah, beda. Saya sangat berharap hari ini Negara Kesatuan Republik Indonesia belajar dari peristiwa yang terjadi di Amerika. Bagaimana aparat kepolisian membedakan antara aktivis yang menyuarakan anti rasisme dengan yang melakukan honor. Bukan serta-merta langsung penangkapan seperti beberapa teman yang hari ini mengikuti proses susah. Mungkin seperti itu, Bang Hajar. Baik, terima kasih Kak Sayang untuk penjelasannya. Menarik tadi bagaimana Kak Sayang bercerita langsung terkait dengan pengalamannya dan juga statement-statement yang memang pada akhirnya tadi disebutkan bahwa pada akhirnya label-label tertentu, cap-cap tertentu itu selalu ada di teman-teman kita di masyarakat Papua. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Sayang untuk pemaparannya. Kita lanjut kepada pemaparan pembicara selanjutnya, yaitu adalah Bung Gustaf Kawer. Itu adalah beliau merupakan Ketua Perkumpulan Pengacara HAM Papua, terlibat dalam penanganan kasus HAM dan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi terhadap masyarakat sipil sejak tahun 2002 hingga kini. Dari komitmen untuk advokasi ini, Gustaf diberikan penghargaan, Bung Gustaf diberikan penghargaan Lawyers for Lawyers Awards dari Belanda dan Pro Bono Awards dari Hukum Online di Jakarta. Dan jikalau di media sosial kita membicarakan tentang rekan kita, yaitu Bung Ferry yang juga sedang ditangkap, Bung Gustaf merupakan pengacara dari Bung Ferry, nanti mungkin juga bisa dipaparkan terkait dengan bagaimana keadaan Bung Ferry saat ini dan juga kronologinya dan praktik rasisme yang berulang dalam praktik kehidupan sosial dan penegakan hukum bagi masyarakat Papua. Silakan kepada Bung Gustaf, dipersilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan di-unmute terlebih dahulu, Bung Gustaf, mic-nya. Oke, terima kasih Bung Fajar, terima kasih semua, selamat malam. Bicara soal rasisme di Papua, saya pikir ini bicara soal sejarah masa lalu Papua. Jadi kita mulai dari sebelum 1960. Sebelum 1960 itu orang Papua diperlakukan rasis. Kita lihat dari zaman pengayawan itu banyak sekali orang-orang dari luar Papua datang ke Papua dan merampas harta orang Papua. Jadi hartanya diambil, rumahnya dirusakkan, terus kemudian manusia diambil, baik perempuan, laki-laki, anak-anak, dan dibawa jadi budak. Gitu. Setelah zaman itu, ada yang kita sebut dengan tadi seperti Sayang sampaikan itu, masa transisi atau masa integrasi itu. Yang oleh Indonesia disebut integrasi, tapi oleh masyarakat Papua disebut saman aneksasi. Nah, begitu Indonesia masuk, itu dokumen-dokumen kaitan dengan Papua itu dihanguskan. Nah, kemudian orang Papua kehilangan sejarahnya, kehilangan identitas dan kehilangan masa lalu. Nah, masuk lagi ke masa yang tadi kita sebut dengan PPRA itu. Nah, di situ mulai berlaku rasisme sampai saat ini. Nah, saya pikir rasisme itu kita lihat dalam praktek sehari-hari kelihatan sekali. Kita bisa berikan contoh, mungkin kita akan lihat yang lalu itu. Ada beberapa artis yang mengungkapkan bahasa-bahasa yang rasis. Misalnya kasus Cita Citata. Itu dia gunakan pakaian adat Papua dan dia bilang lebih cantik kan saya tidak sama seperti orang Papua. Itu satu bahasa yang
juga rasis. Nah, kemudian ada lagi Farhad Abbas. Ada ungkapan yang kita bawa separuh penduduk dari Jawa, kita kasih kawin campur dengan orang Papua, dan biarkan mereka hilang satu persatu. Kasus-kasus ini tidak sampai di proses hukum. Ada contoh lagi di Papua, ada kasus rasis juga yang saya sebagai pengacara pernah lapor di Polda Papua bersama masyarakat. Kita lapor dan kemudian polisinya terima. Setelah terima, mereka katakan bahwa kita akan proses. Tapi dalam perjalanan mereka katakan ini karena lokasinya di luar Papua, di Kalimantan, kita alihkan ke Kalimantan. Setelah itu prosesnya kita tidak tahu sampai sekarang. Nah, itu contoh-contoh kasus yang saya katakan rasis di Papua. Nah, kaitan dengan puncak dari rasis ini, saya katakan mulai tanggal 16 Agustus 2019 yang kemudian dampak dari itu tadi kita punya saudari, Sayang Bayang juga menerima dampak dari itu. Tanggal 16 Agustus itu kita lihat ada peristiwa rasis di situ. Peristiwa rasis ini potret yang bagus buat kita di Indonesia. Di situ ada ormas yang terlibat, di situ ada orang partai yang terlibat, di situ ada orang atau anggota polisi yang terlibat, ada juga anggota TNI yang terlibat dalam peristiwa rasis itu. Kemudian ada lagi penyerangan terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Nah, rasis ini sangat saya pikir sangat menjadi kepedulian semua ya, baik secara internasional maupun di Indonesia, dan juga ada undang-undangnya. Tapi kemudian itu jadi biasa-biasa saja di Indonesia. Saya kasih contoh, begitu terjadi rasis terhadap orang Papua, tidak ada tindakan dari aparat untuk melindungi. Tidak ada tindakan dari pemerintah setempat juga untuk melindungi orang Papua saat itu. Atau anak-anak Papua di asrama. Yang terjadi justru mereka ditangkap dan dibawa ke markas polisi. Nah, ini tindakan-tindakan yang saya bilang tidak bisa dilihat bahwa manusia itu harus ditolong, tapi kemudian manusia Papua itu harus diproses hukum. Nah, kemudian dampak dari rasisme itu kemudian timbul gejolak di Papua. Ada aksi demo tanggal 19 Agustus 2019 dan juga 29 Agustus 2019. Nah, ini yang tadi dikoordinir oleh Saudara Ferry Kombo. Ferry Kombo bersama-sama BMC Kota Jayapura dan juga kelompok Cimpayung mengkoordinir ini, dan ada demo di Jayapura yang melibatkan banyak massa ya. Demo itu intinya menentang rasisme. Jadi bukan makar begitu. Nah, Ferry Kombo ini terlibat tanggal 19 Agustus 2019. Itu demonya berlangsung dengan aman. Tidak ada tindakan anarkis, tidak ada tindakan makar di situ. Nah, setelah demo tanggal 19, nanti kemudian tanggal 29 ada demo kedua, demo jilid kedua, dan dalam demo tersebut ada tindakan-tindakan pengerusakan, pembakaran, tapi itu dilakukan oleh kelompok lain di luar kelompok BM atau kelompok-kelompok mahasiswa saat itu. Nah, setelah itu polisi melakukan tindakan hukum. Nah, tindakan hukum terhadap mereka ini saya pikir di luar dari penegakan yang sebenarnya. Jadi misalnya mereka itu ditangkap dengan tuduhan makar. Jadi Ferry dan teman-teman BM ada sekitar 5 orang ya, ditangkap dengan tuduhan makar, dan juga ada rekan-rekan yang lain, jadi kita hitung semua ada sekitar 7 orang. Ditangkap dengan tuduhan makar dan prosesnya itu tanpa proses hukum yang saya katakan tadi qualified. Jadi mulai ditangkap tanpa surat perintah penangkapan, penahanan, dan selanjutnya dibawa ke Kalimantan. Nah, proses ini beda dengan tadi yang disebut provokator itu. Jadi yang di Surabaya kita bilang Ibu Susi itu
di proses tidak terlalu sama dengan yang di Papua. Jadi yang bersangkutan masih sempat di luar, nanti kemudian ada demo di Papua, baru di proses hukum. Nah, kemudian di proses hukum itu pun mendapat tuntutan yang sangat rendah, kemudian divonis juga dengan vonis yang sangat rendah ya. Nah, kita lihat bersama-sama 7 bulan ya. Untuk Ferry mereka, proses hukum di Kalimantan itu berjalan, saya sebagai pengacara dan bersama-sama dengan teman itu sangat tidak fair, karena kesempatan mereka dalam sidang untuk bagaimana membela diri itu dipersempit oleh hakim, dan juga hak mereka banyak yang tidak diperhatikan oleh hakim dan jaksa di pengadilan. Misalnya hak untuk mereka bertanya di dalam tidak leluasa, sedangkan kesempatan untuk jaksa, kesempatan untuk saksi dari jaksa itu dikasih kesempatan yang sangat luas begitu. Nah, kita dalam proses itu dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa itu kebanyakan tidak bisa membuktikan bahwa itu peristiwa makar. Yang ada itu peristiwa demo anti rasis gitu. Begitu juga dengan ahli-ahli yang dihadirkan oleh jaksa tidak bisa membuktikan. Nah, kita punya saksi fakta menjelaskan bahwa ini kasus demo anti rasis. Begitu, tidak ada kaitan dengan makar. Begitu juga dengan ahli kita. Nah, saksi dan ahli kita ini kemudian nanti dalam tuntutan jaksa itu sama sekali jaksa tidak pertimbangkan. Jaksa tidak pertimbangkan saksi dan ahli dari kita, dan kemudian jaksa tuntut, dan saya pikir tuntutan sangat spektakuler ya. Jadi ada Muchtar Tabuni dituntut 17 tahun penjara, sedangkan Ferry Kombo dengan Alex Gobay itu 10 tahun penjara, kemudian Agus Kosai dengan Stephen Itla itu 15 tahun penjara, dan yang anggota mahasiswa itu 5 tahun penjara. Nah, ini yang kita katakan sangat luar biasa tuntutan dari jaksa. Saya pikir proyeksi saya ke depan bahwa jika persoalan Papua ini terus terjadi, jika persoalan rasis ini terjadi di lapangan sampai ke proses hukum tetap rasis, ini dampak konflik di Papua semakin besar. Jadi orang Papua akan merasa bahwa hidup di negeri ini mereka tidak mendapat tempat gitu. Saya tutup dengan katakan begini. Proses hukum di pengadilan itu seperti saya katakan dari tempat sampah. Orang Papua seperti di dalam tempat sampah. Dimasukkan dalam tempat sampah yang kecil, kemudian pindah lagi ke tempat sampah yang agak sedang, dan terakhir di pengadilan itu tempat sampah yang besar. Jadi di tempat itu orang Papua tidak mendapat keadilan. Begitu. Yang ada orang Papua dianggap warga kelas 2 di negara ini. Jadi kita kalau mau anggap orang Papua itu bagian dari negara ini, saya pikir perilaku rasis itu harus dihilangkan dari negara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Gustaf untuk pemaparannya, dan tadi juga cukup komprehensif dari bagaimana kemudian Bung Gustaf kembali mengulik lagi terkait dengan sejarah dari masyarakat Papua mengalami rasisme itu sendiri dari sebelum 1960 hingga saat ini. Dan tadi menarik ketika berbicara tentang perlakuan di hadapan hukum. Sebenarnya seperti yang kita tahu bahwa di konstitusi kita itu di Indonesia, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tapi tadi seperti yang mungkin diceritakan oleh Bung Gustaf, ada realita yang kemudian menunjukkan hal yang sebaliknya. Seperti itu. Baik, kita langsung kepada pembicara kita yang ketiga, pada Mbak Veronica Koman, yang mungkin juga banyak dikenal oleh teman-teman yang menonton diskusi kita hari ini. Dan ngomong-ngomong, ini yang nonton diskusi kita sudah lebih dari 1.000 orang, dan tampaknya banyak yang memang menunggu terkait dengan bagaimana kemudian pengalaman dari masyarakat Papua mengalami
tindakan rasisme. Dan kembali lagi kepada Mbak Veronica Koman, bahwa Mbak Veronica Koman merupakan pengacara HAM yang fokus di isu Papua, dan saat ini merupakan pengacara internasional dari 63 tahanan politik di Indonesia, dan beliau juga dianugerahi Sir Ronald Wilson Human Rights Awards pada Oktober 2019 di Australia. Dan mungkin Mbak Veronica Koman juga akan menjelaskan terkait dengan definisi dari tahanan politik itu sendiri yang mungkin bagi banyak orang masih kurang familiar, dan bagaimana kemudian merangkum terkait dengan pembicara sebelumnya terkait dengan rasisme hukum di Papua itu sendiri. Lanjut, mungkin langsung saja kepada Mbak Vero, dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Fajar atas kesempatannya. Terima kasih banyak kepada BEM UI. Ini luar biasa. Ini apa namanya? Kalau tadi ada anggota BEM UI yang ada diganggu-ganggu begitu, begitulah Papua. Welcome to Papua. Kita kalau mau bicara tentang Papua begitu sudah. Setengah mati, susah. Ya, jadi itu tadi BEM UI merasakan cuplikannya ya, itu baru cuplikan. Nah, jadi terus kemudian di apa namanya di komentar live YouTube juga udah ini ya banyak yang komen-komen buzzer begitu-begitu. Nah, itu adalah suara-suara propaganda. Begitulah Papua. Ketika kalau kita mau dengar suatu informasi apa, masih mana yang benar. Nah, oke, jadi masuk ke presentasi saya. Apa sih tapol gitu kan? Apa sih tahanan politik tuh? Jadi tahanan politik itu kalau pakai bahasanya Amnesty International itu tahanan nurani. Jadi mereka ini dipenjara karena kepercayaan politiknya. Kayak ide di kepala mau lu penjarain. Nah, itu tapol. Nah, kemudian saat ini di Indonesia, jadi yang kloter anti rasisme tahun lalu di Jayapura yang tadi sudah sempat dipresentasikan ya, yang karena di Surabaya, kemudian di Papua tuh semua ribuan orang aksi anti rasisme. Itu, nah akibat dari itu ada 56 yang orang Papua yang dikenakan makar, gitu. Saat ini tapi sudah ada saat ini ada 47 karena yang lainnya sudah bebas. Nah, jadi kalau gua kayak apa namanya kayak gua simpulkan gitu ya secara sederhana, kenapa sih kok 56 orang ini aksi anti rasisme tapi kena makar? Bayangin nih. Jadi ini ada yang di Sorong, Fak-Fak, Jayapura, kemudian Manokwari sama Jakarta. Jadi ini adalah orang-orang yang kayak misalnya kalau di Manokwari mereka Sorong mereka ditangkap nih mahasiswa ini baru bebas kemarin aktivis mahasiswa karena mereka bagiin selebaran besok aksi yuk ditangkap makar aksinya. Nah kemudian di 23 orang ditangkap on the way buat ke mau katanya polisi mereka on the way ke upacara pengibaran bendera bintang kejora. Kemudian kalau di Manokwari seperti kakak sayang tadi karena bawa ini lidi, terus ada kertas corak bintang kejora ditempelin itu ada 1000 biji buat properti aksi. Itu katanya makar. Nah, kemudian ya yang kalau Jakarta karena ikut aksi depan istana ada bendera bintang kejoranya kena deh makar gitu. Nah, gue mau ngajak kalian nih yang nonton kayak betapa absurdnya ini ya. Makar itu kan dia hukuman maksimalnya 20 tahun nih. Sedangkan kasus pemerkosaan nih ya, itu kayak ancaman maksimalnya 12 tahun. Lu bayangin, lu seorang ancaman maksimal, kemudian nih ada kayak anak kecil Papua misalnya gitu kibarin bendera bintang kejora. Make sense gak? Masuk akal gak? Itu jadi legit bisa dikenain pasal makar. Segitu absurdnya. Nah, jadi kayak misalnya nih yang kloter Balikpapan sekarang nih yang gue akan masuk itu lebih dalam karena ini yang seperti kata Kakak Gustaf nih spektakuler ya. Jadi ketika mereka ditangkap ini di Jayapura,
gue mikir, buset, itu si Agus Kosai, Stefan Itlay, Bukhtar itu kira-kira salah apa ya? Kayak gue pikir nih, soalnya kan blackout seperti biasa, kayak mereka ditangkap kenapa nggak tahu. Ini kira-kira kenapa? Karena gua nggak bisa mikir mereka salah apa. Nah, ini pasti kena makar nih. Karena seabsurd itu pasal makar digunakan untuk membungkam orang Papua. Saking karet itu kayak udah ini pasti kenanya makar dan benar kan. Nah kemudian just apa buat disclaimer aja, definisi TAPOL yang gue sebutin ini bukan definisi gue sendiri, tapi bahwa organisasi HAM, berbagai organisasi HAM internasional kayak Human Rights Watch, Amnesty International itu juga udah mengklasifikasikan mereka sebagai tahanan politik. Kemudian jadi ini mulai masuk ke yang bagian Balikpapan ya, karena ini kayak kalau di Twitter juga rame nih, kayak ini kenapa sih nih ketua BEM apa Uncen. Jadi tidak hanya Ferry Combo, jadinya sekarang ini di Balikpapan ada 7 orang nih. Mereka ditangkap dari Jayapura, dipindahin ke Balikpapan karena alasan keamanan. Dengan melanggar prosedur KUHAP ya, karena alasan keamanan. Terus Pak Mahfud MD bilang nggak ada TAPOL di Indonesia. Ya dengan lu mindahin orang dari satu provinsi ke provinsi lain, bela-belain dengan melanggar KUHAP dengan alasan keamanan, ya itu buktinya itu politik, bos. Itu ya karena ada masalah politik. Itu tahu kalau ini orang-orang tetap di Jayapura nih bakal gede efeknya, ya itu sudah politik kan. Nah jadi ini absurd banget sidangnya, termasuk yang kita kemarin akhirnya bisa dengar langsung tuntutannya ya. Jadi sepanjang sidang dan di surat tuntutan itu adalah mengadili cara berpikir orang Papua, mengadili nurani orang Papua. Jadi kalau misalnya orang bilang kayak oh mereka ditangkap karena kerusuhan, nggak ada di sidang ditanya-tanyain mereka soal kerusuhan Jayapura, nggak ada. Itu nih yang kayak bisa dibaca juga ya, kayak di surat tuntutan yang atau kemarin bisa dengar. Itu kayak siapa yang melakukan yel-yel Papua Merdeka, siapa yang berdiri dengan siapa. Itu kalau baca surat tuntutan itu absurd banget, itu kayak benar-benar detailing orang Papua perannya apa. Ini sebagai seksi seksi keamanan, ini sebagai korlap ini sebagai korlap ini bertugas apa nih, jajar nih nama orang Papua baik banget. Seakan-akan itu salah, seakan-akan orang organisir aksi itu sesuatu yang salah. Nah, jadi kayak sama sekali ya, ini sidang nggak ada yang nyinggung-nyinggung soal kerusuhan di Jayapura. Ini benar-benar bahwa ini ada 4 mahasiswa yang diadili karena peranan mereka di mengorganisir aksi anti rasisme. Siapa nggak yang tahu siapa yang bawa bintang kejora, siapa yang yel-yel, siapa yang ajakin yel-yel, siapa yang bikin rapat apa, yang kayak gitu-gitu, yang mana itu hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas kebebasan berkumpul itu adalah hukum internasional melindungi hak itu. Nah, jadi begitulah absurdnya. Nah, terus lalu gue ajakin teman-teman juga nih pikir, oke lah kalau misalnya kalian ada yang belum tuntas ya soal kayak mendukung hak atas penentuan Papua nih, tapi kayak logikanya, orang kalau teriak Papua merdeka, emang langsung merdeka? Enggak. Jadi itu seharusnya pasal makar tuh kayak dari Anslag gitu ya, bahasa Belandanya dulu diterjemahan itu kayak harus ada kayak awal permulaan gitu loh, kayak ada delik materialnya dulu, kayak bahwa itu sudah terjadi. Ya orang kok ngomong Papua merdeka emang langsung merdeka kan kagak gitu. Kemudian nah jadi pas sidang kemarin nih, jadi kan yang tadi sudah disebut ya, yang Bukhtar Tabuni dituntut 17 tahun, yang padahal si Bukhtar pas ditangkap itu dia lagi berkebun di rumah. Cara nangkepnya nih itu pakai helikopter, listrik dimatiin, kemudian ada yang masuk hancurin pintu kayak tembak-tembak gitu buat nangkep Bukhtar. Bayangin ya, orang lagi berkebun di rumah, ini apaan, heboh banget gitu. Padahal Bukhtar itu dia sudah sebelum mulai ketika pas awal-awal mulai pertama yang mass protes ini kan 19 Agustus, dia tuh denounce, dia tuh kayak bilang
bahwa dia punya pandangan berbeda soal anti rasisme gitu. Jadi bahkan dia nggak terlibat sama sekali, tahu-tahu dia kena 17 tahun tuntutannya. Kemudian juga Agus Kosai sama Stephen Itlay, mereka anggota KNPB. KNPB itu adalah organisasi akar rumput terbesar di Papua. Jadi mereka KNPB itu paling dipersekusi. Gua kadang kayak ngeliat anjrit ini KNPB kentut aja kayak negara panik nih. Jadi kayak mereka berdua dituntut 15 tahun. Kemudian sisanya 4 orang adalah mahasiswa. 1 Ferry Kombo, ketua BEM Uncen. Kedua Alexander Gobay, dia ketua BEM USTJ, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Jadi ada 2 ketua BEM, sama 2 ketua BEM ini dituntut 10 tahun. Kemudian Hengki Hilapok dan Irwanus Uropmabin, mereka berdua adalah mahasiswa USTJ. Bayangin mereka dituntut 5 tahun karena satunya yang bertugas untuk sewa sound system sama mobil, sama satu lagi korlap keamanan. Tuh kena 5 tahun. Nggak habis pikir gue. Itulah yang kenapa tadi Kakak Gustaf sebut itu sebagai spektakuler. Nah, jadi nih, kira-kira kalau kayak gini ya, gue ajak teman-teman mikir nih, apa pesan bagi orang Papua kayak begini. Jadi nih bayangin, ada orang Papua satu dikatain monyet, jadi semua merasa dong tersinggung, marah. Marah nih, meledak gitu kan. Yang kayak kita lihat di US segala macam yang orang kulit hitam meledak marah. Terus lu tanggepin, lu kenain makar. Yang pelaku rasismenya nih di Surabaya, yang teriak monyet siapa? Anggota TNI. Nggak ada yang dihukum. Yang tembak gas air mata ke dalam asrama Papua itu anak-anak terkurung siapa? Anggota polisi. Nggak ada yang dihukum. Nah, terus lalu nih ada nih ada 3 orang kucuk-kucuk nih. Yang Mak Susi, yang gitu-gitu, yang kena vonis 5 bulan, 7 bulan, 10 bulan. Itu rendah banget, maksudnya dibandingkan dengan yang dialami orang Papua sebagai korban nih. Padahal kita nih, kalau kita yang paham Papua nih, dan orang Papua tahu itu kayak yang 3 orang dihukum itu cuma buat apa ya? Cuma buat panggung. Yang anggota TNI sama polisinya yang justru yang bikin sakit hati itu, tapi malah nggak diapa-apain lah. Terus lalu 3 orang lah nih. Terus kemudian pakai 5, 7, 10 bulan. Nah, sekarang orang Papuanya dituntut sampai 17 tahun. Pesannya yang kalau gua tangkap sih, lu jangan marah ya dikatain monyet. Lu kalau pesannya nih, lu kalau dikatain monyet terima-terima aja ya, jangan marah, nggak boleh marah. Kita tangkep lu, makar. Gitu. Itu pesannya yang sedang negara kasih ke orang Papua. Nah, kemudian jadi tuh makanya yang tadi gue ceritain itu bara di Papua tuh belum padam. Ini ibaratnya lagi nih ya, gue ilustrasiin. Ini ada luka menganga. Terus dikasih jeruk nipis, dikasih garam, dikosek-kosek. Lu kira tequila. Itu terus lalu ditutup nih pakai pakai kain gitu. Jadi itu kelihatannya dari luar tuh kayak udah nih rapi nih, udah nggak ada apa-apa. Padahal dalamnya tuh busuk korengan. Itu tuh cara negara tuh selalu lebih energinya tuh selalu lebih besar dalam kayak untuk mempropaganda actually spend buat menyelesaikan konflik di Papua. Itulah yang membuat tadi sudah Kakak Gustaf singgung bahwa apalagi dengan tuntutan setinggi ini, itu bisa kayak menyulut konflik lagi di Papua, bisa memperpanjang. Nah, kemudian ini 2 poin terakhir gua, kedua terakhir. Jadi rasisme dalam hukum selain yang tadi udah gua jabarkan ya, yang kayak ini pelakunya malah antara bebas atau 5, 7, 10 bulan, kemudian orang Papuanya sebagai korban rasisme malah jadi korban berulang. Juga nih secara umum aja nih orang Papua kalau jadi korban nih kayak misalnya ada yang ditembak, dibunuh, disiksa, udah gitu aja impunitas, nggak ada yang diadili. Amnesty International juga sudah mendeskripsikan pelanggaran HAM di Papua itu sebagai black hole, lubang hitam. Itu impunitas. Sedangkan perbandingannya kalau orang Papua ngomong, berekspresi itu paling cepat ditangkap. Paling cepat udah ditangkap.
Jangankan itu ya, kayak diskusi apa segala macam dibubarin gitu. Ya ditangkepin yang kayak tadi gue bilang malah kena makar itu, jadi kayak berbandingnya itu itulah rasisme hukumnya. Kemudian ini ke bagian poin terakhir gue adalah soal panggilan solidaritas untuk kalian. Jadi tahun lalu nih yang reformasi di korupsi itu aksi itu kan kayak represif banget ya sampai ada yang meninggal. Sebenarnya ketika gue lihat perkembangan berita tentang reformasi di korupsi, hal pertama yang terlintas di kepala gue adalah anjir kayak Papua gitu. Cuman Papua tetap lebih brutal. Cuman kayak jadi kemudian kayak ada itu menurut gue karena selama ini apa yang terjadi di Papua nih, kalau demo apa segala macam langsung di nggak boleh ngomong loh gitu kan. Karena itu kita biarkan, makanya terus merambat ke tempat lain gitu. Kayak aparat keamanan pasti bikin di Papua berhasil kok, ya kenapa enggak di sini. Jadi karena kita selama ini gagal untuk untuk membantu demokrasi di Papua, maka itu jadi merembet ke tempat lain. Nah, makanya penting bagi kita semua nih, terutama nih kalau audiens nih teman-teman mahasiswa, penting bagi kalian untuk bersolidaritas bagi teman-teman di Papua. Karena kalau enggak, they will coming for you. Kalau kalian membiarkan ini, they are going after you. Setelah ini ya, mereka akan ke lu yang lain kali kalau kalian aksi ini mahasiswa, lama-lama mereka bilang kalian makar gitu. Jadi itu kenapa kalau misalnya nih, kemudian ke teman-teman kalau misalnya masih bingung, tapi kan Papua kompleks ya, ini benar nggak sih kita kalau belain mereka kayak gitu-gitu nggak ngerti ya. Gini, kalian lihat aja nilai. Kalian ya berpegang pada prinsip nilai demokrasi. Itu jadi tiap kali kalau kita lagi membela sesuatu gitu ya, itu kita tuh lihat dari nilai bukan dari orangnya gitu. Jadi yang kita bela adalah nilai demokrasi di situ. Itu yang harus kalian bela. Ini kayak nggak masuk di akal sehat sama nurani gitu loh. Jadi kenapa itu penting bagi kalian untuk bersolidaritas, dan BEM UI itu sudah mulai bersolidaritas dengan memberikan platform untuk kita bicara soal barang ini. Jadi kita punya waktu itu maksimal 2 minggu sebelum putusan terhadap yang 7 orang di Balikpapan ini. Jadi balikan lagi ke teman-teman, kalian bisa bantu apa untuk Papua. Sekarang kalian udah dengar nih apa yang terjadi. Jadi kalian bisa bantu Papua. Bisa kayak jalan, karena kalau tadi pagi sih Uncen mahasiswa Universitas Cendrawasih udah sempat aksi spontan ya. Jadi itulah kenapa pentingnya bersolidaritas. Dan gue masuk ke penutup gue. Jadi kemarin itu pas sidang, Agus Kosai dia ketika dia dituntut 15 tahun penjara, dia bilang kayak begini, majelis, saya hanya satu pesan, saya kalau kena 20 tahun saya pun siap, tapi tolong adik-adik mahasiswa ini itu dikasih ringan gitu. Nah jadi itu kayak, gila, gue dengernya kayak nyeh banget gitu kan, karena bayangin ya, lu kalau jadi ketua BEM misalnya ya, lu tuh kayak udah kayak, masa depannya kayaknya asik nih gitu kan, kayak kan ketua BEM kan identik dengan cerdas, berani, karismatik segala macam. Bayangin ini masa depannya Ferry Kombo dan Alexander Gobay, Hengki Hilapok dan Irwanus Ulop Mabin tuh direnggut oleh negara kalau kalian tidak bersuara. Dan tidak hanya itu ya, sudah bergenerasi orang Papua tuh harus di balik jeruji, hidupnya hilang, jauh dari anak segala macam, keluarga, itu hanya karena pemerintah pusat tidak kompeten menyelesaikan akar konflik di Papua. Terus aja kayak begini, orang Papua yang menanggung. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Veronica untuk pemaparannya yang juga sebenarnya dari keseluruhan pembicara tadi ada Kak Sayang, Bung Gustaf, dan juga Mbak Vero cukup membuka wawasan kita juga bersama tentang apa yang sebenarnya terjadi di Papua, dan banyak yang belum kemudian mengungkapkan hal ini. Dan mungkin sambil saya melanjutkan terkait dengan sedikit kesimpulannya sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mengingatkan kembali kepada teman-teman yang menonton di YouTube, itu teman-teman bisa
mengirimkan pertanyaannya, nanti akan ada tim yang menyaring pertanyaannya untuk ditanyakan kepada para pembicara. Nah, kembali lagi kepada tadi apa yang bisa disembuhkan, bahwa sebenarnya di diskusi sebelumnya juga gitu, Mbak Vero dengan mahasiswa Papua juga menyebutkan bahwa sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia di luar Papua saat ini adalah mendengarkan gitu, membiarkan masyarakat Papua untuk berbicara dan bercerita tentang apa yang mereka rasakan gitu. Jangan apa-apa sudah ditutup, jangan apa-apa sudah diberangus kayak gitu, karena kemudian kita tidak akan jika hal tersebut dilakukan terus, kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baik, mungkin kita langsung saja Mbak Vero, Kak Sayang, dan juga Bung Gustaf untuk masuk ke dalam sesi tanya jawab seperti itu. Mungkin akan ada beberapa sesi yang akan dibuka, akan ada 2 atau 3 sesi yang akan dibuka pada diskusi malam hari ini. Baik, untuk pertanyaan yang pertama mungkin akan ditujukan kepada ketiga pembicara terkait dengan sebenarnya kaitan terkait dengan apa relevansinya gerakan Black Lives Matter di Amerika dengan Papua gitu. Mengapa kita bisa menganggap kalau misalnya perlakuan kepada masyarakat Papua adalah bentuk rasisme juga? Dan mungkin banyak yang kemudian bertanya-tanya, apakah kemudian Papuan Lives Matter ini merupakan isu yang tiba-tiba diangkat saja gara-gara di Amerika sana sedang mengangkat Black Lives Matter untuk kemudian digaungkan di Indonesia. Seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari Bung Gustaf, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, saya pikir Saya pikir pertanyaan yang bagus sekali. Jadi situasi momentum di Amerika, saya pikir itu kita perlu pakai untuk melihat situasi di Papua kini. Jadi situasi Papua kini saya pikir berulangan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya ya. Baik sebelum integrasi tadi, setelah integrasi yang oleh pemerintah katakan begitu, tapi oleh masyarakat dikatakan aneksasi. Nah, peristiwa ini berulang dan tadi puncak itu 16 Agustus 2019. Saya ajak kita semua lihat potret itu. Jadi bagaimana, saya bukan katakan oknum, bagaimana ada aparat TNI terlibat di dalam. Bagaimana ada aparat polisi terlibat di dalam. Bagaimana ada orang partai terlibat di dalam. Bagaimana ada ormas terlibat di dalam. Wajah ini wajah yang buruk sekali terhadap orang Papua. Itu menunjukkan sikap aparat terhadap orang Papua. Gitu. Sikap partai terhadap orang Papua, sikap masyarakat non-Papua terhadap orang Papua. Nah, kalau pemerintah serius, saya pikir saat itu di Surabaya semua yang terkait dengan rasis itu diproses. Aksi tanggal 19, 29 tidak ada. Gitu. Nah, ini tidak diproses, justru negara tampil dengan alatnya menyerang asrama. Rasis berulang lagi. Nah, itu potret di tanggal 16. Sekarang kita pindah ke potret tanggal 19 dan 29. Kita lihat aksi ini aksi menentang rasisme. Nah, kemudian respon negara menangkap dengan pasal makar. Hampir di seluruh Papua ada yang dikenakan pasal makar dan yang lainnya pasal kriminal. Begitu. Nah, betapa seriusnya negara terhadap orang Papua. Begitu. Terhadap orang Papua untuk prosesnya berlanjut. Saya katakan begini, dalam kasus Ferry tadi, itu proses penangkapannya tanpa saksi. Dibawa ke polisi dulu, setelah di polisi, penetapan tersangka langsung. Saksinya itu dari belakang. Begitu. Begitu juga dengan 6 yang lainnya. Jadi pola-pola lama masih dipakai. Tangkap dulu tersangkanya, peras pengakuannya, nanti saksinya dari belakang. Gitu. Nah, ini terjadi di kasus 7 Tapol ini. Nah, yang terjadi di lain, misalnya di Sayang Mandabayang, teman-teman di Fakfak, teman-teman di Sorong, hampir polanya sama. Nah, kita lihat lagi yang berikut yang cukup aneh adalah
Kapolri saat itu katakan bahwa dropping pasukan itu ada sekitar 6.000 ke Papua. Itu gabungan antara TNI dan Polri. Betapa seriusnya negara terhadap orang Papua dengan pengamanan yang begitu ketat. Tapi bagaimana mengamankan orang Papua yang adalah masyarakat saat itu di Surabaya, yang ini dengan rasis itu, negara tidak hadir, begitu. Tidak ada Pemda di situ, tidak ada Komnas di situ, tidak ada aparat keamanan jaga mereka. Apalagi yang tadi saya bilang, ada orang partai dan juga ada ormas-ormas itu, reaksioner itu. Nah, negara kalau kemudian serius, tadi pelakunya ditangkap, diproses hukum, dan kemudian buat semacam kesepakatan bahwa tanggal 18 itu tanggal anti rasisme di Republik Indonesia. Nah, itu baru negara serius, gitu. Ini yang terjadi kan tidak. Nah, berikut kaitan dengan mereka 7 di Kalimantan. Saya pikir teman-teman mahasiswa juga harus serius seperti yang tadi Vero katakan ya. Ini ada mahasiswa yang kemudian dalam demo memakai pakaian alma mater. Tidak ada bintang gejora di situ yang mereka pegang. Tidak ada rencana untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kemudian dalam proses hukum dikaitkan dengan makar, gitu. Negara tidak lihat itu, bagaimana mahasiswa tampil dengan pengabdiannya kepada masyarakat itu. Negara tidak lihat itu, bagaimana karena tadi pola pikir dari awal sudah rasis, yang ada dilihat ini orang Papua harus diproses dengan pasal makar, gitu. Nah, ini yang saya pikir kita perlu serius soal ini. Dan berikut lagi, ada satu lagi yang saya titip buat teman-teman mahasiswa dan kita semua. Itu dalam peradilan itu ada saksi yang dihadirkan oleh jaksa. Ahli. Itu ahli itu ada dari kampus UGM, ahli bahasa, ada dari Unpad, ada juga dari ahli pidana dari UGM. Nah, ahli ini dari kampus yang saya katakan intelektual, tapi kemudian dalam persidangan menerangkan bahwa mereka ini makar dengan keilmuannya. Nah, ini cara-cara ini kita harus lawan di dalam kampus, bahwa intelek di Indonesia tidak bisa menggunakan pola pikirnya yang saya katakan sesat untuk kemudian mengkriminalkan orang Papua, secara khusus mahasiswa Papua dengan keterangannya di pengadilan. Kemudian kalau mereka ini divonis dengan pasal makar, maka intelek yang ada di kampus-kampus terbesar seperti UGM itu turut keliru, begitu. Nah, ini yang perlu kita luruskan juga ya. Nah, terakhir saya pikir mari kita berjuang bersama-sama buat mereka. Mereka ini kita katakan pahlawan anti rasisme. Harus diberi penghargaan, begitu. Bukan dikriminalkan dengan pasal makar. Nah, itu saja pesan saya. Oke, terima kasih Bung Gustaf untuk jawabannya. Mungkin sebelum ke Kak Sayang, kita coba dengar terlebih dahulu dari Mbak Vero, mungkin dipersilakan. Iya, kalau kaitannya ya dengan Black Lives Matter itu ya sangat berkaitan. Karena ini sekarang di seluruh dunia itu kan sudah ada tuh demo-demo di Eropa. Tadi hari ini di Australia lagi ada aksi Black Lives Matter, kemudian diadopsi jadi Aboriginal Lives Matter juga. Dan hari ini adalah masuk rekor jumlah orang yang ikut demo terkait hak-hak aborigin ya, kulit hitam terbanyak sepanjang sejarah deh hari ini. Tadi di Sydney saya ada 60.000 orang. Kemudian juga di Palestina juga
bahkan mereka yang kayak apa namanya juga Palestinian Lives Matter. Jadi ini merupakan kebangkitan di mana-mana untuk bahwa negara kita ada masalah. Ya sebagai warga negara yang baik justru ya harus menyuarakan itu gitu. Bukan atas nama nasionalisme lantas membutakan mata, nggak mau lihat yang penting cinta NKRI gitu kan, nggak mau lihat. Ya justru warga negara yang baik tidak mau negara dan pemerintahnya bisa dengan melanggengkan penindasan ke sekelompok orang tertentu di negara itu. Jadi menurut saya yang nyambung banget gitu. Oke, siap. Thank you, Mbak Vero. Selanjutnya dari Kak Sayang untuk penutup pertanyaan yang pertama ini dipersilakan. Halo Kak Sayang. Ya, silakan Kak Papua Sayang. seperti bom waktu. Ya, Papua seperti bom waktu. Hanya tunggu waktu untuk meledak. Itu hanya tunggu waktu. Setiap saat itu bisa terjadi di Papua. Kenapa? Karena ini terlihat seperti ada proses pembiaran. Faktanya seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada range waktu mulai dari peristiwa sampai dengan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Seandainya menurut saya, seandainya hari itu rakyat Papua tidak melakukan gerakan, barangkali tidak ada proses penangkapan, barangkali tidak ada tindakan yang tegas untuk para pelaku rasisme. Tapi karena ada tindakan seperti bom waktu yang memang tentu meledak, saya peristiwa tanggal 19, misalnya Kota Sorong, saya kan dilimpahkan dengan perkara 5 peristiwa. Peristiwa 19 Agustus di Kota Sorong, 21 Agustus Kota Sorong, 27 Agustus Kota Sorong, 2 September Bandara Renani, dan 3 September di Amban. Padahal aksi 21 Kota Sorong itu solidaritas yang di dalamnya ada Cipayung Plus turut serta dalam menyampaikan seruan aksi hari ini, dan menurut saya itu aksi paling bermartabat di semua tanah Papua yang terjadi di Kota Sorong di tanggal 21 Agustus di halaman Kota Sorong. Karena bukan hanya orang Papua, tapi seluruh masyarakat Indonesia, suku Nusantara pun hadir hari itu. Terbukti Cipayung Plus ada di sana, panggilan juga turut serta, LBH dan yang lain sebagainya, dan proses aksinya itu sudah dilakukan prosedur, ada surat pemberitahuan terhadap aksi dan lain sebagainya. Tapi kemudian saya justru juga ada di dalam proses itu dan disangkakan waktu itu oleh Polres Manokwari bahwa peristiwanya seperti itu. Nah, ketika semua aksi yang dilakukan di Papua dilabelkan dengan proses makar, yang terjadi hanya kita menunggu waktu untuk meledak. Jadi kasus misalnya contoh hari ini dunia semua lagi bicara tentang rasisme yang terjadi, justru kita hari ini hanya karena tidak di publik saja. Jadi orang tidak tahu bahwa rasisme di tanah Papua itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun selama Papua ada di dalam NKRI. Dan jangan marah, semut diinjak juga pasti balik gigit gitu. Wajar lah orang Papua hari ini. Dan atas nama nasionalisme saya sangat berani berkata bahwa bicara tentang nasionalisme Indonesia silakan datang ke tanah Papua. Nasionalisme itu ada di sini. Tapi pertanyaannya, apakah rakyat Indonesia dan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia melihat rakyat Papua seperti Papua melihat rakyat dan pemerintah Indonesia hari ini? Atas nama nasionalisme segala sesuatu dibagikan gitu. Bahkan atas nama nasionalisme diinjak, dikata rasis, di ujaran rasisme yang terjadi berpuluh-puluh tahun ini diamkan atas nama nasionalisme. Tapi justru nasionalisme itu yang kemudian pada akhirnya ini, yang tadi saya bilang bahwa sekian puluh tahun Papua di dalam NKRI yang aneksasi itu, tapi Indonesia gagal mengindonesiakan Papua. Kenapa? Itu tadi, apa
aparat negara saja sudah menganggap kita bukan manusia gitu. Jadi kita tidak mungkin tinggal bersama lah. Menurut hari ini mau dibilang apa saja ya, kalau kita tidak bisa dianggap manusia, jangan tinggal dengan kita, jangan hanya mencintai kekayaan alam kita, karena kita kembali ke sejarah tadi. Ada kontrak-kontrak karya untuk kekayaan alam di tanah Papua 2 tahun sebelum terjadi Petera. 2 tahun sebelum terjadi Petera, itu proses pencurian. Kemudian Petera juga cacat hukum. Jadi proses ini selama pelurusan sejarah politik Papua belum diselesaikan, masalah kan tetap ada. Dan mari saya sanksi ya, saya sanksikan. Apa sih jaminan yang bisa diberikan oleh pemerintah NKRI dan rakyat Indonesia bahwa rasisme terhadap orang Papua tidak akan terulang lagi? Jaminan apa yang bisa diberikan? Apakah 1 tahun ke depan atau 2-3 hari ke depan tidak akan terjadi lagi? Takutnya saya peristiwa yang terjadi di Amerika kemudian hari ini lukanya orang Papua yang belum sembuh-sembuh itu justru akan menarik terus. Saya sangat berharap dan dari tempat ini saya menyerukan untuk semua yang mengikuti acara ini, mari kita kawal bersama teman-teman yang menunggu putusan di Kalimantan. Berhenti untuk melakukan diskriminasi bahkan rasisme hukum terhadap orang Papua. Mereka adalah aktivis-aktivis anti rasisme. Ketika kita bicara nasionalisme, kita harus mengingat mereka seperti tadi kakak sampaikan, kakak Gustaf sampaikan bahwa mereka adalah pejuang-pejuang anti rasisme. Saya menyerukan dari tempat ini, mari kita solidaritas untuk teman-teman anti rasisme supaya rasisme itu tidak terjadi kembali. Bukan hanya terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana-mana tempat ketika suatu bangsa tidak bisa menjaga rakyatnya, tidak bisa dididik untuk saling menghargai, hal ini akan terjadi. Bukan hanya terjadi di Papua. Dan ini bukan hanya kita, hari ini mungkin ada yang memplesetkan bahwa Papua terlalu dilebih-lebihkan. Iya, karena bukan Anda yang merasakan. Anda bukan orang Papua. Anda hanya bisa berkata, iya kita turut merasakan, tapi Anda bukan orang Papua. Anda bukan saya, Anda bukan kita yang ada di Papua. Jadi semudah itu Anda berbicara, tapi Anda tidak turut merasakan. Itu karena mungkin kita belum pernah mengembalikan kata-kata itu untuk Anda. Begitu. Anda bisa nonton orang lain, Anda bisa mendengarkan orang lain, tapi Anda bukan korban seperti kami di tanah Papua. Jadi ini selama akar persoalan sejarah politik di tanah Papua belum diselesaikan, peristiwa ini akan kembali lagi dan saya sanksikan menurut pendapat saya dan saya menagih apakah jaminan yang bisa diberikan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia bahwa rasisme tidak akan terjadi lagi di tanah Papua. Terima kasih Bang Fajar. Ya, terima kasih Kak Sayang untuk pemaparannya. Dan tadi dijelaskan juga bahwa sebenarnya ada nasionalisme di tanah Papua, tapi bagaimana kemudian masyarakat di luar Papua yang bersikap terhadap apa yang terjadi di Papua itu yang kemudian masih kemudian harus terus ditingkatkan awareness-nya. Oke, kita masuk pada pertanyaan selanjutnya terkait dengan apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah terkait dengan otonomi khusus bagi masyarakat Papua. Dan berbicara tentang OTSUS itu sendiri, bagaimana kemudian para pembicara melihat upaya-upaya dari pemerintah untuk kemudian sebenarnya dikatakan untuk membantu masyarakat Papua seperti itu, dikaitkan dengan bagaimana kemudian perlakuan pemerintah dan juga oknum-oknum tertentu terkait dengan apa yang sebenarnya pengalaman diskriminasi rasial yang terjadi di masyarakat Papua gitu. Karena mungkin tadi dimulai oleh Bung Gustaf, mungkin pertama kita bisa mulai dari Mbak Veronica Koman. Silakan Mbak Vero. Iya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan soal OTSUS ini cocoknya orang Papua yang jawab. Apakah itu sudah terasakan atau belum? Tapi kalau misalnya dari kacamata yang melihat gitu ya, memantau ya, setidak-tidaknya itu yang bisa kita highlight adalah perbedaannya yang beberapa waktu setelah OTSUS itu ada, kemudian tokoh orang Papua namanya Tes Elwe dibunuh. Kemudian pembentukan Majelis Rakyat Papua MRP. Itu berapa tahun setelah baru OTSUS. Jadi itu kayak dari awal itu kayak itikat baiknya tuh tidak ada. Kayak kemudian
partai lokal Papua. Kan seharusnya undang-undang Otsus mengamanatkan partai lokal ada. Itu berhasil di otonomi khusus Aceh ada. Tapi kenapa Papua tidak ada? Gitu. Kayak tidak bisa, kayak tidak percaya dengan orang Papua. Nah, kemudian juga yang paling penting lagi adalah undang-undang Otsus itu mengamanatkan soal pelurusan sejarah. Tapi itu adalah akar konflik di Papua. Itu kenapa kakak sayang Mandabayan tuh harus mendekam di penjara. Itu kenapa yang lain sekarang di Balikpapan sekarang semua ini yang apa namanya sudah mati dibunuh, kemudian di penjara, itu karena mereka minta soal apa akar konflik ini diluruskan. Nah, jadi selama ini tuh kita kalau ngomong Otsusnya yang kita non Papua nih, kayak seolah-olah tuh Otsus tuh kayak dikerdilkan hanya semata-mata soal dana Otsus dan bahwa itu gubernur dan bupati sudah orang Papua. Dikerdilkan jadi semata-mata itu. Padahal Otsus itu much more than that. Itu yang tadi saya bilang ya, terutama apa namanya pelurusan sejarah, kemudian soal apa namanya pembentukan pengadilan HAM. Itu semua tidak ada. Padahal kalau kita lihat nih dari kayak pembukaan undang-undang Otsus itu kayak semangatnya itu sebenarnya luar biasa begitu. Nah, tapi kemudian dikerdilkan hanya soal dana dan representasi di kepemimpinan. Nah, maka apalagi tahun depan Otsus ya habis, itu harus ada evaluasi dari orang Papuanya sendiri. Lagi-lagi itu tidak boleh Jakarta yang bilang Otsus berhasil apa enggak, itu harus dikasih ruang bagi orang. Nah, tapi saya sudah bisa bayangkan Jakarta nih pasti ragu. Kayak ini kenapa nih orang Papua ngumpul-ngumpul gitu. Nah, tapi semoga ada ruang seperti itu untuk lebih konkretnya lagi dengar langsung dari orang Papuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vero untuk pemaparannya tadi ya terkait poin penting juga ada terkait dengan pelurusan sejarah di dalam Otsus itu sendiri. Dan tadi menarik bahwa memang sebenarnya yang bisa menjawab efektivitas dari Otsus ini adalah langsung masyarakat Papuanya. Mungkin kita bisa mendengar pendapat dan juga pemaparan dari Bung Gustaf terlebih dahulu, mungkin baru nanti ke Pak Sayang. Silakan Bung Gustaf. Ya, terima kasih Fajar. Jadi pertama begini, Otsus di dalamnya terdapat apa ya, semangat untuk proteksi terhadap orang Papua ya, termasuk HAM-nya begitu. Tapi kemudian dalam regulasi-regulasi itu banyak yang tidak dibuat aturan pelaksananya oleh pemerintah. Nah, ini yang kita nilai bahwa pemerintah sebenarnya tidak ada itikat baik untuk bagaimana memproteksi orang Papua. Saya berikan contoh bahwa di dalam pasal 45 itu terdapat mandat untuk ada pengadilan HAM dan juga KKR gitu. Kita hitung dari 2001 sampai sekarang sudah berapa tahun ini? 19 ya. Itu pengadilan HAM belum ada di Papua. KKR juga belum ada di Papua. Nah, contoh lagi yang dialami oleh kita punya teman ini, Sayang Mandabayang, itu soal bendera. Itu di dalam Otsus ada diatur soal lambang daerah. Tapi kemudian regulasi pelaksana tidak dibuat, tapi yang dibuat adalah PP 77 tahun 2007 tentang pelarangan simbol negara, simbol daerah. Begitu. Yang berkaitan dengan simbol-simbol yang ada korelasinya dengan separatis. Nah, kita pegang bendera kemudian ditangkap dengan peraturan pemerintah. Jadi bukan undang-undang, peraturan pemerintah. Nah, ini sangat beda dengan Aceh ya. Bendera bulan bintang bisa berkibar, partai lokal bisa ada, kita Papua tidak ada. Begitu. Nah, ini yang buruk sekali di negara ini. Nah, saya pikir ke depan pemerintah harus rubah semuanya. Kalau kemudian berpikiran baik untuk masyarakat, maka regulasinya itu lagi harus diperhatikan regulasi yang tidak rasis. Tadi itu kaitan dengan rasis, makanya dihambat semuanya. Gitu. Nah, ini yang harus kita lihat. Termasuk tadi,
soal peradilan itu. Kita ada pikir peradilannya di Papua, pengadilan HAM, adik-adik kita yang mahasiswa tadi, yang seharusnya sesuai dengan teman-teman hukum tahu nih, kompetensi relatifnya itu harus di Jayapura, tapi dibawa ke Kalimantan, gitu. Tapi nanti ada kasus di sini yang kaitan dengan rasis, kita minta diselesaikan di Jayapura, ada dibawa ke luar dan kasusnya tenggelam, gitu. Nah ini yang saya lihat bahwa contoh-contoh rasis itu masuk ke semua jenjangnya, mulai dari proses hukum dari awal sampai ke pengadilan, tapi juga ada dalam pembuatan regulasi di negara ini. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Gustaf untuk pemaparannya. Lanjut kepada Kak Sayang, masih sama pertanyaannya terkait dengan efektivitas dari Otsus dan apa yang sudah dirasakan dari diberlakukannya otonomi khusus pada Papua itu sendiri. Silakan Kak Sayang. Oke, mungkin bisa di mic-nya bisa dinyalakan terlebih dahulu, Kak Sayang. Oke. Suaranya belum masuk, Kak Sayang. Halo, ini sepertinya ada kendala koneksi ya. Bisa dengar suara Bang Fajar? Iya, bisa. Silakan. Oke. Otsus di Papua, saya secara pribadi melihat gagal total. Satu, seperti yang tadi Kakak Gustaf sampaikan bahwa jelas bahwa Otsus undang-undang dari sisi hierarki ya tentunya asas hukum Otsus undang-undang pastinya di atas. Tapi yang terjadi di tanah Papua kok bisanya begitu, misalnya salah satu dengan hadirnya PP 77 untuk bendera bintang kejora yang diatur di dalam Otsus. Kemudian yang terlihat di Papua adalah proses pembiaran, bahkan kita bisa bilang ada proses dipelihara begitu, dipelihara untuk kemudian kapan saja bisa jadi konflik. Otsus yang diberikan ini nanti dalam perjalanan seperti yang tadi Kak Vero sampaikan. Oh iya kan sudah ada Otsus, ada politik identitas di tanah Papua. Kepala daerahnya boleh orang Papua. Tidak ada regulasi yang mengatur bahwa 01-nya harus Papua, 02-nya non Papua. Jadi bendera bintang kejora tidak boleh digunakan. Yang jelas-jelas ada di dalam undang-undang otonomi khusus, sedangkan poin yang tidak ada seperti poin kepala daerah harus orang Papua, justru poin itu tidak ada, justru itu bisa dipakai. Gubernurnya, wali kotanya, intinya kepala daerah 01 boleh orang Papua, padahal itu tidak diatur, gitu. Belum ada regulasi. Jadi ini digantung, ini dibiarkan saja sampai nanti misalnya besok ada Otsus jilid 2. Kita belum, rakyat bangsa Papua sendiri belum melakukan evaluasi Otsus, begitu. Lalu setiap kali ketika proses ada seruan dari orang Papua bahwa kita belum merasakan Otsus, dengan santai pusat akan berkata, loh kan kepala daerahnya orang Papua. Jadi balik bertanya ke pimpinan daerah, jelas-jelas Otsus sudah dikembalikan. Politik identitas ada spesial untuk orang Papua. Tapi menurut pendapat saya ada proses pembiaran di sana. Pusat turun, lakukan audit terhadap dana Otsus sebelum kita sepakat ada Otsus jilid 2 atau Otsus khusus lagi di atas khusus, ada otonomi yang lebih khusus lagi di atas otonomi khusus, karena sekalipun sudah ada khusus, tetap saja belum ada kekhususan di sini. Di dalam proses hukumnya kita tidak khusus-khusus,
di dalam proses pendidikannya kita tidak khusus-khusus, di dalam proses kesehatannya juga kita tidak khusus-khusus, namanya saja yang khusus, tapi di dalam pelaksanaannya tidak khusus, begitu. Kenapa? Kalau seandainya itu khusus, maka misalnya dalam proses pengrekrutan CPNS kita harus khusus-khusus begitu. Jangan sampai, misalnya saya ambil contoh kasus kemarin, ketika ada aksi 19, aksi rasisme kemarin, tiba-tiba ada penerimaan calon anggota Polri yang pakai sistem noken. Jadi anak-anak Papua masuk langsung diterima. Apakah nanti setiap kali ada konflik di tanah Papua dulu, baru proses khusus-khusus itu dibawa? Begitu. Oh ini loh, ada spesialnya, ada khusus di sini. Orang Papua diterima dengan sistem noken. Yang ini sistem noken. Nanti tunggu ketika sudah ada konflik, sudah ada masalah dulu baru naik. Makanya sering-sering orang Papua bilang, otsus ini seperti gula-gula. Jadi waktu menangis, anaknya menangis, dikasih gula-gula, diam. Nanti nangis lagi, kasih ini lagi. Habis otsus kita tidak tahu apa lagi nanti. Jilid 2 otsusnya tuh kayak bagaimana lagi. Begitu. Tapi kalau kemudian hanya untuk sementara, seperti yang tadi saya bilang, mau dikasih otsus yang sampai khusus yang mau model apa, merek model apa, selama akar persoalan tidak diselesaikan, tetap nanti konflik akan jalan terus. Tetap orang Papua tidak akan puas karena penyakitnya salah obat. Yang dibutuhkan itu sakitnya ini, sakitnya A, kasih obat lain. Ya kapan sembuhnya? Tidak akan, sakit akan timbul kembali. Begitu. Pada akhirnya ya kita, ketakutan saya, ya hari ini mungkin negara bisa berkata segelintir orang. Harus uji materi, jangan pakai kata segelintir orang gitu. Ya cari format lah supaya kita bisa tahu bahwa konflik di Papua, pelurusan sejarah seperti yang saya bilang malam ini, apakah itu segelintir orang atau tidak. Ya, kita uji materi, ujinya kayak bagaimana. Nanti Mbak Vira bisa kasih usul, Mbak Fajar bisa kasih usul, atau semua yang nonton malam hari ini bisa kasih usul. Mari uji materi bahwa hanya segelintir orang tidak puas. Harusnya prosesnya kayak bagaimana gitu. Jadi jangan lagi nanti diwakili ya, jangan diwakili kayak Pepera, diwakili saja sayang, jangan. Kita hari ini tahu bahwa jangan diwakili begitu. Jadi bentuk apa yang paling format apa, bentuk yang seperti apa yang harus dilakukan ya, mari kita lakukan begitu. Karena saya kasih satu yang saya ingat di dalam surat dakwaan waktu itu ada redaksi di ujung dakwaan yang untuk saya bahwa peristiwa itu berakhir dengan anarkisme. Tapi jangan kita lupa bahwa ada anarkisme kemanusiaan yang terjadi di tanah Papua pasca Pepera cacat hukum tahun 1969 di tanah Papua. Terjadi anarkisme terhadap kemanusiaan di tanah Papua, dan anarkisme pasca aksi tanggal 19 itu sudah berangsur-angsur pulih. Kantor mulai diperbaiki, pagar yang rusak, kasih yang rusak. Tapi bagaimana dengan orang Papua yang terjadi pasca itu? Sampai dengan hari ini belum ada pemulihan sama sekali. Mau dikasih otsus model apa, mau dikasih obat model apa, pelurusan sejarah politik tanah Papua itu yang harus diselesaikan. Begitu Bang Fajar. Terima kasih Kak Sayang untuk ceritanya, menjelaskan bahwa sebenarnya otsus berarti menyimpulkan belum menjawab permasalahan yang ada di tanah Papua itu sendiri. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, mungkin untuk sesi penutup, tadi mungkin Mbak Vero juga sudah menyampaikan terkait dengan beberapa ajakan solidaritas, mungkin bisa juga nanti Kak Sayang dan juga Bung Gustaf menyampaikan harapannya kepada masyarakat Indonesia dan juga pemerintah apa yang seharusnya dilakukan mungkin dalam waktu dekat, karena keadaannya konteksnya sekarang lagi pandemi, itu apa sih yang bisa dilakukan, dan dalam jangka yang panjang apa yang bisa teman-teman lakukan gitu, masyarakat Indonesia, mahasiswa dan juga pemerintah terkait dengan permasalahan yang ada di tanah Papua. Mungkin karena tadi mungkin nanti Mbak Vero bisa di akhir, kita mulai dari Bung Gustaf, nanti baru dari Kak Sayang. Silakan Bung Gustaf. Iya. Saya punya catatan, negara jangan menempatkan proses hukum sebagai tempat sampah buat orang Papua. Mulai dari polisi, jaksa, sampai ke pengadilan. Tempatkan proses hukum sebagai tempat mencari keadilan bagi semua orang, begitu. Kalau itu yang terjadi, maka saran saya, negara tunjukkan kepada mereka yang ada dalam proses hukum di Kalimantan itu,
bukan proses yang ringan. Sayang kemarin dapat ringan. Saya pikir tidak harus ringan, harus bebas. Nah, itu harus negara tunjukkan kepada teman-teman di Kalimantan. Yang berikut, rasisme harus dihapus. Hapus dengan peristiwa pengalaman yang kemarin 16 dan kemudian momentumnya ada demo anti rasis di Jayapura. Itu yang kita pakai, Jayapura dan seluruh daerah ya. Itu yang harus kita pakai. Kita buat semacam pernyataan bahwa sejak peristiwa ini negara tidak lagi melakukan rasisme terhadap orang Papua. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Gustaf. Ya. Lanjut kepada Kak Sayang, silakan. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama saya Mendabayan bangga disidangkan karena kasus rasisme membelah harga diri saya sebagai perempuan dan bangsa Papua. Itu yang pertama, saya bangga disidangkan dan saya bangga dipenjarakan karena membela harga diri saya sebagai manusia dan bangsa Papua. Yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini, media-media jangan terlalu sibuk untuk bahas kasus George Floyd di sana, sementara di sini saja ada. Selesaikan yang di sini, yang ada di depan mata. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasus dan persoalan di tanah Papua jelas apa. Negara jangan takut buka diri untuk melakukan perundingan dengan orang Papua untuk menyelesaikan persoalan yang ada di tanah Papua. Yang sakit kami begitu, jadi tanya kami sakit apa gitu. Nanti kami kasih tahu kami butuh apa. Yang keempat, saya mengajak semua yang menonton acara ini hari ini terjadi untuk kami orang Papua, mungkin besok untuk Anda. Mari bersama dengan kami serukan anti rasisme. Karena dunia hanya akan aman kalau setiap manusia dihargai sebagai seorang manusia. Semua bangsa dihargai sebagai bangsa dan mempunyai harga diri sebagai manusia. Saya hari ini bisa punya jabatan apa saja, tapi saya siap meninggalkan semua jabatan karena saya punya kemanusiaan. Saya tidak mau dikatakan bukan manusia. Yang terakhir, mari bersama kita beri dukungan untuk teman-teman yang ada di Kalimantan, semua aktivis bukan hanya di Kalimantan, di mana-mana tempat yang melakukan aksi anti rasisme. Mereka adalah pejuang anti rasisme, pejuang kemanusiaan yang harus kita banggakan. Saya minta Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membebaskan teman-teman aktivis anti rasisme yang masih menunggu proses putusan hukum. Terima kasih, selamat malam untuk semua yang telah terlibat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Kak Sayang untuk harapannya. Lanjut terakhir oleh Mbak Vero, dipersilahkan Mbak. Mungkin melengkapi tadi soal ajakan solidaritas ya, tadi yang disampaikan. Ya, terima kasih. Jadi pertama untuk negara dulu pemerintahannya. Pesan saya, tolong selesaikan akar konflik di Papua. Itu sudah penelitian dari LIPI. LIPI adalah lembaga negara, itu hargai penelitian lembaga negara sendiri. Itu selesaikan akar konflik di Papua. Kalau tidak, mau bagaimana seperti tadi kakak saya bilang orang sakit apa dikasih obat apa begitu. Jadi ini apakah konfliknya sengaja untuk menyelesaikan akar konflik Papua once and for all? Itu ya tadi pelurusan sejarah. Karena ini kalau enggak nih orang-orang nih kenapa turun demo ratu pelurusan sejarah gitu. Nah, ada 2 poin yang sekarang nih seminggu belakangan ini kita dapat momen akhirnya banyak orang diskusi soal Papua. Nah, tolong pertahankan ini, tapi ingat bahwa kita harus mendengarkan orang Papua. Kayak kita jangan asumsi orang Papua maunya apa segala macam. Ini sebenarnya berlaku juga ya untuk negara ya. Jadi kayak jangan asumsi orang Papua merasanya sudah senang atau apa kayak gitu. Tidak, tanya dan biarkan orang Papua menjawab itu sendiri. Kemudian terkait yang khususnya ini adalah ini urgent ya. Yang soal saya mengharapkan seluruh rakyat Indonesia sekarang fokus di 7 tapol Papua di Kalimantan ini. Yang ancaman hukumannya 5-17 tahun penjara makar hanya karena berpartisipasi dalam aksi anti rasisme, mempertahankan harkat dan martabat manusia diri sendiri, itu mempertahankan martabat sendiri gitu. Kemudian seperti itu kan mencoreng kemanusiaan sekali. Tolonglah kita bersama rakyat Indonesia ya,
ini soal kemanusiaan kita juga sebagai suatu bangsa. Apakah kita membiarkan ini terjadi gitu? Ketika kita sedang tahu sekarang, kita mari berbenah, kita cuma punya waktu maksimal 2 minggu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Veronica untuk jawabannya. Dan setelah selesai diskusi kita pada malam hari ini, diskusi yang menarik dan juga cukup memberikan banyak wawasan bagi aku pribadi dan juga mungkin teman-teman yang menonton diskusi hari ini cukup ramai. Semoga teman-teman bisa fokus kepada topik pembahasannya, bisa melihat bagaimana kemudian apa harapan dari teman-teman masyarakat Papua dan bagaimana kemudian kita bersama bisa membantu teman-teman masyarakat Papua. Karena kita tidak butuh banyak hal untuk kemudian bisa membantu, hanya empati untuk sekedar bisa pergerakan melihat bagaimana apa yang teman-teman Papua alami. Dan jika menyimpulkan dengan kesimpulan yang singkat, ini waktunya kita mendengarkan, tanya dan dengarkan masyarakat Papua. Berundinglah pemerintah, berundinglah dengan masyarakat Papua, kemudian untuk kemudian menghadirkan solusi yang tepat bagi permasalahan isu rasisme di Papua itu sendiri. Tadi Kak Sayang juga menjelaskan bahwa nasionalisme itu ada di Papua, dan jika memang kita sayang dengan Papua, maka sayangilah orang-orang yang ada di sana. Sekian diskusi pada malam hari ini. Terima kasih atas kesediaannya kepada Mbak Vero, Bung Gustaf, dan juga Kak Sayang. Sehat selalu, semoga permasalahan ini bisa selesai. Kalau begitu aku tutup. Terima kasih. Selamat malam. Shalom Om, santai-santai Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih BEM UI. Sama-sama Mbak. Terima kasih juga. Terima kasih BEM UI. Mantap ini.